Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, saudara semuanya dimanapun berada, para penonton channel Insan Praja yang dirahmati Allah. Kali ini kita hadir kembali masih di dalam konten Insan Praja. Mudah-mudahan saudaraku semuanya yang senantiasa menonton channel kami diberikan kesehatan, kelancaran rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami berdua dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Dan jangan lupa untuk setiap harinya kita selalu bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat, ya, rezeki, nikmat, dan juga hidup yang sehat tentunya, dan selalu bersyukur. Saya bersama Kang Mas Denny yang menemani saya di konten kali ini, dan kami di sini akan mengungkap ataupun menguak dengan tema yaitu babakan akhir zaman juga, karena banyak sekali ya di tahun-tahun ini, di akhir tahun ini tentunya banyak sekali kejadian-kejadian yang di luar nalar logika manusia tentunya. Mungkin bisa kami contohkan di akhir-akhir ini banyak sekali musibah, kecelakaan, gempa, bencana yang ada di Nusantara ini. Mungkin kita juga ingin mengetahuinya dalam segi gaibnya, itu ada kabar apa, ada rahasia apa. Kita akan mengungkapnya dalam dimensi gaib ataupun pada sesi konten kali ini tentang hal-hal itu semuanya, ya. Jadi tidak terjadi di tanah air kita saja, tapi di seluruh dunia. Di akhir-akhir ini banyak sekali kejadian-kejadian seperti bencana, musibah, kecelakaan, bahkan kecelakaan yang merenggut nyawa seseorang ataupun manusia, itu banyak sekali. Bahkan juga banyak terjadi kesulitan ekonomi, sulitnya mencari pekerjaan di akhir-akhir ini. Apakah maksud dari semua itu? Dan kita ingin mengetahui dalam dimensi gaib. Karena gaib itu luas, tidak terhalang oleh apapun. Dalam alam gaib itu bisa mengetahui semuanya, karena mereka tidak terhalang oleh apapun. Jadi seperti itu. Mungkin kali ini kita akan dialog dengan salah satu gaib yang paham tentang apa yang ingin kita maksud tadi, yang ingin kita tanyakan mengenai hal itu semuanya. Dan mudah-mudahan konten ini nantinya bisa diambil pelajarannya, hikmah-hikmahnya untuk kita semuanya. Mungkin bagaimana Kang Mas Denny, apakah panjenengan sudah siap untuk memulai mediumisasi ini? Insya Allah siap. Ya, baik. Tunggu, Kang. Ya, langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Protek-proteknya diatur. Surat ini tidak ada Allah. Sallallahu. Bismillah. Hadirkan bisa
hadir, 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 hadir. Masuk. Sinkronkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa panjenengan yang hadir? Saya dari bangsa Jin. Dari mana asalnya? Dari mana tempatnya? Saya penduduk yang membawahi lapisan di bumi ini. Apakah Anda ini sudah masuk dalam agama Islam sehingga Anda mengucapkan salam selengkap itu? Sudah. Bahkan saya memiliki suatu tugas yang telah diamanahkan kepada saya. Baik, saya akan cross check apa yang kamu katakan dengan kejujurannya. Bismillah. Kalau makhluk ini bohong, sekarang juga ku minta lepaskan dari jasad ini, keluarkan Allah. Baik, tugas apa yang kamu emban? Saya memiliki tugas dalam dimensi penataan yang telah dirancang oleh semua para pemimpin-pemimpin dalam dunia Islam, dalam dunia agama, sebagai pengikut beliau baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin sebelum saya tanya, apa ada kabar yang mungkin penting yang ingin disampaikan kepada umat manusia, seluruh makhluk yang di muka bumi ini? Sebenarnya banyak sekali yang harus disampaikan kepada manusia penduduk di muka bumi ini, terutama dalam etika perbuatan, tingkah laku harus diperbaiki. Dunia ini sudah memasuki zona di akhir zaman. Manusia harus memperbaiki secara lahiriah dan batiniahnya agar bisa selamat, bisa terhindar dari bala bencana musibah, dan bisa selamat
dalam perjalanan di akhirat sana. Yang dimaksud lahiriah dan batiniah itu bagaimana? Supaya orang awam itu seperti kita, seperti saya itu mengetahuinya. Lahiriah itu perbuatan lahir, yaitu perbuatan dalam segi kehidupan, perbuatan secara terlihat, yaitu harus diperbaiki. Jangan saling menikam sesama, bertindak kekerasan dalam sesama, dan secara batiniah harus menjaga dari perbuatan-perbuatan yang buruk, yaitu tidak saling membenci, tidak saling iri, harus memberi kasih sayang pada sesama, harus saling membantu dalam sesama. Lalu dengan batiniah itu maksudnya yaitu tadi sudah saya sampaikan, harus menjaga dari penyakit-penyakit hati, merasa lebih baik dari yang lain, angkuh, sombong, itu tidak baik. Itu adalah sifat perilaku oleh setan-setan yang sudah dikutuk untuk menjerumuskan manusia-manusia di muka bumi ini. baik. Saya akan memulai pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada kamu. Di akhir-akhir ini, di Nusantara ini, kejadian-kejadian banyak sekali terjadi. Bencana alam, musibah, kecelakaan, kesusahan rezeki, kesulitan ekonomi sedang dialami seluruh makhluk hidup, terutama manusia yang memiliki akal di muka bumi ini. Itu bagaimana menurut pandangan dari kamu? Sebenarnya itu adalah kesalahan dalam diri manusia itu sendiri, yang telah diperingatkan, yang telah ditegur oleh suatu musibah yang menimpanya dalam lingkup individu maupun dalam daerah. Itu semua sebenarnya peringatan. Asal kamu tahu, sebenarnya dunia ini sedang dalam penataan. Keburukan-keburukan semuanya akan disingkirkan, akan dibersihkan. Makanya hanya orang-orang yang terselamatkan yang nantinya bisa merasakan suatu kejayaan, suatu kehidupan yang sejahtera. Bencana-bencana ini sudah mulai diturunkan di beberapa daerah, beberapa pulau, untuk mengingatkan semua penduduk bumi untuk merusak semua aset, semua bangunan, tatanan-tatanan negara itu. Karena mulai saat ini
akan munculnya suatu pemimpin yang akan menata kembali, merefresh kembali segala aturan penataan di bumi ini, di seluruh dunia ini. Nantinya akan tahu semuanya, akan mengakui bahwasanya telah muncul pemimpin di masa kejayaan, di masa kesejahteraan. Beliau ini ialah sebenarnya pejuang agama Islam yang telah diwarisi ilmu dari baginda Rasulullah SAW. Berarti dunia ini sedang dalam penataan, ya. Benar sekali. Bagaimanakah orang nantinya jika ingin selamat di kemudian itu? Makanya sudah saya beritahu, jikalau ingin selamat harus bisa memaksa diri untuk memperbaiki di jalan kebaikan dan meninggalkan semua perbuatan-perbuatan buruk, perbuatan-perbuatan yang telah dilarang oleh Allah. Lalu manusia itu nantinya akan bisa terselamatkan dan bisa mengalami atau merasakan masa kejayaan, masa kesejahteraan yang nantinya akan diberlakukan kepada seluruh umat manusia di muka bumi ini. Memang sekarang ini semua negara-negara telah diberi guncangan musibah, bencana untuk nantinya bisa mengakui kemunculan pemimpin umat Islam yang sebenarnya. Bahkan di negara-negara lain selain Nusantara, selain negara Indonesia ini bisa mengakui kemunculan pemimpin nanti di akhir zaman ini. Baik. Mungkin ada yang lagi yang ingin disampaikan, pesan-pesan bagi kita semuanya. Kecanggihan teknologi yang telah dikuasai oleh orang-orang yang mengunggulkan akalnya itu nanti tidak bisa menanggulangi musibah ini. Itu sudah diberlakukan, sudah diperjanjikan, bahkan dipersidangkan bahwasanya kemampuan manusia yang menggunakan akal dan bisa menciptakan teknologi sehebat apapun dalam ciptaan manusia itu nantinya tidak bisa menanggulangi suatu bencana ini. Makanya manusia itu harus tunduk kepada aturan yang telah ditetapkan. Aturan-aturannya sudah diperbuat setelah dijanjikan oleh Sang Pencipta
muka bumi ini. Makanya sebagai penduduk di muka bumi ini harus hati-hati, harus mentaati dan tunduk kepada aturan yang telah tentukan oleh Sang Maha Pencipta. Jikalau ingin selamat, ya, terima kasih. Semoga dengan penataan dunia ini, penataan yang ada di bumi ini direfresh kembali, mudah-mudahan bisa lebih baik dan semuanya nantinya bisa gemah ripah loh jinawi dalam kejayaan pemimpin akhir zaman. Ya, terima kasih atas apa yang kamu sampaikan dan saya persilahkan kamu untuk kembali ke asalnya. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, penataan bumi sedang dalam masa penataan. Jadi ditata kembali, artinya bumi ini saat ini sedang rusak, jadi akan ditata kembali oleh beliau pemimpin akhir zaman. Maka dari itu kita jangan kaget jika dalam Nusantara ini banyak sekali kejadian yang di luar akal logika kita. Jadi seperti bangunan yang lama itu akan dirusak diganti dengan bangunan yang baru. Banyak sekali kejadian bencana alam, kecelakaan, musibah yang telah terjadi di muka bumi ini. Mudah-mudahan dengan kita memperbaiki apa yang disampaikan batiniah dan lahiriah kita, artinya kita tunduk atas perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kita akan diberikan keselamatan hidup dan tidak akan kekurangan apapun. Jadi seperti itu. Dan terima kasih atas semua yang telah menonton channel kami hingga selesai. Mudah-mudahan kita selalu dilimpahkan rezeki kita, Amin. dan dilimpahkan segala kesehatan dalam diri kita, badan kita tentunya. Dan kita akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.